secara paksa itu kan namanya illegal access kan gitu kan. Nah jadi bukti-bukti elektronik itu memang harus diacu berdasarkan dua ukuran tadi gitu kan. Satu diambil Apa Bang? ya pertama-tama bahwa ini kan agenda sidang pengantar bukti ya. Nah pengantar bukti itu diajukan oleh saudara Ibrahim gitu ya. Ada tambah sebanyak 44 sampai 67-an lah gitu ya, 70-an. Ya itu sih ininya yang disampaikan oleh mereka. Ini pengantar bukti ya. Oke, Pengantar bukti ya, belum merupakan suatu bukti ya yang bisa dijadikan suatu hal yang menjadi suatu keputusan nantinya. Ini pengantar bukti baru. dari pihak Abang sendiri sebagai kuasa hukum atau Paula, ini ada yang dibantah nggak sih Bang dari bukti yang disertakan nih pengantar bukti ini Bang, yang tidak sesuai gitu mungkin? Emang apa tuh? Nggak tahu. Ya nggak bisa. Video-video tadi Bang Hofi nggak mau sebutkan karena dia bilang kan ranah sidang. Nah, Ya. ada nggak yang hal-hal yang dibantah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Paula? Ya pada prinsipnya ya. Kalau kami sih menilai bahwa itu kan masih berupa bukti elektronik ya. Sebagaimana saya katakan kemarin gitu ya, bukti itu kan harus didapatkan secara legal gitu kan. Nah kemudian setelah itu kalau misalnya tidak secara legal itu tidak sah kan gitu. Nah kemudian juga prinsip-prinsip yang lainnya gitu kan, kalau misalnya ada bukti gitu kan yang diambil secara paksa itu kan namanya illegal access kan gitu kan. Nah jadi bukti-bukti elektronik itu memang harus diacu berdasarkan dua ukuran tadi gitu kan. Satu diambil secara legal dan kemudian kedua kalau tidak diambil secara legal atau diambil tanpa sepengetahuan itu namanya illegal access. Nah itu kan ancaman hukumannya di dalam Undang-Undang ITE dan kemudian dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kan ada. Kalau sendiri hari ini tidak hadir karena lagi di Belanda, ada urusan apa sih Bang kalau boleh tahu? Udah pulang tapi jet lag. Baru tadi malam sampai. Ada mungkin trauma tersendiri nggak sih Bang, kayak yang 2 minggu lalu kan sidangnya berlangsung mungkin agak sedikit melukai hati dia sampai kita bisa melihat dia menangis gitu ya. Intinya nggak mau datang atau seperti apa Bang? Intinya sebenarnya itu lebih kepada persoalan bagaimana Paula itu mendapatkan hak gitu kan, bertemu dengan anak-anaknya gitu kan, dan bersama dengan anak-anaknya gitu. Intinya ini kan belum ada keputusan pengadilan gitu kan, dan kemudian oleh sebab itu makanya dia menginginkan betul gitu kan bersama dengan anak-anak gitu kan, bersama dengan anak itu dalam artian utuh ya, bukan dalam artian dia bertemu dan kemudian sekedar berbicara kemudian bertemu, enggak, tapi utuh nih gitu kan, karena belum ada keputusan belum ada keputusan apa-apa dari pengadilan kan begitu kan. Nah jadi oleh sebab itu makanya prinsipnya dia tuh menginginkan gitu kan pada saat ini tuh bertemu dengan anak-anak, itu concern yang paling mendalam dari Paula. Nah itu makanya teman-teman kemarin ngelihatnya begitu. Ada nggak sih kalau dari pihak lain kan sudah menyertakan pengantar bukti ya, kalau dari pihak Paula sendiri untuk menguatkan juga bahwa tidak hal demikian yang dituduhkan itu tidak benar, ada? Oh ada. Nah itu makanya ya namanya persidangannya secara fair itu adanya equal treatment gitu kan. Nah equal treatment itu ya salah satunya ketika Ibrahim itu mengajukan bukti, pengantar bukti gitu kan, ya kami juga berhak untuk mengajukan pengantar bukti gitu kan, dan berdasarkan versi kami. Dan kemarin itu kan versi mereka, ya udah itu hak mereka juga gitu kan, sampai bilang saya lega dan macam-macam gitu kan. Tapi intinya sebenarnya itu versi mereka, yaitu sah-sah aja secara prosedur prosedur dari proses persidangan itu sah-sah saja gitu. Jadi kalau dari Mas Bayang kan pengen ini prosesnya cepat selesai ya dan baik-baik aja di sana. Kalau dari Paula sendiri ada yang disampaikan nggak sih Bang, apa pengen ini supaya nggak berlarut-larut, prosesnya bisa cepat dan berakhir dengan baik-baik juga nih Bang? Pertama ya, dan dari kemarin juga saya sudah pernah bilang gitu kan, Paula menginginkan bahwa kalau dia itu tidak menginginkan adanya jejak digital kepada anaknya. Itu ya. Nah jadi itu makanya kami sangat berhati-hati untuk berstatement gitu kan, bukan kami mencela-mencela, bukan.
kami sangat berhati-hati untuk berstatement, untuk menjaga jangan sampai yang namanya ke anak-anak, ya, anak-anak dari suatu perceraian gitu ya, itu tidak terdampak. Gitu. Nah, oleh sebab itu makanya kami menginginkan sekali bahwa itu tidak terbongkar gitu kan. Kami tidak berbicara tentang apa sebenarnya terjadi apa-apa dengan mengatakan oh ini ada gimana enggak gitu kan. Tapi pada intinya adalah itu cuma ada di persidangan gitu kan. Kami sangat menginginkan itu. Kami sangat menghormati itu gitu kan. Karena ini kan terkait dengan hak anak gitu ya. Karena ini terkait dengan hak anak makanya dia itu memang pihak yang paling rentan. Kan gitu kan, karena dia paling rentan, nah oleh sebab itu makanya dia yang harus paling dijaga. Nah oleh sebab itu kalau semisalnya ada gugatan ya di persidangan gitu kan, bagaimana anak-anak itu tidak terpapar dan bagaimana kedua orang tuanya dilihat sama anaknya itu baik-baik saja gitu. Oke. Makasih ya Bang. Santai. Puter aja kapan?